Harga saham turun terus-menerus, membuat kita semakin tertarik untuk membelinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai strategi kita dalam membeli saham yang harganya turun terus-menerus. Nah, harga saham turun terus-menerus bisa macam-macam penyebabnya. Mungkin yang pertama bisa jadi karena memang lagi krisis, seperti di tahun 2020 ini lagi ada krisis. Nah, harga sahamnya turun terus-menerus. Padahal mungkin laba perusahaannya juga turun, tapi nggak separah dari penurunan harga sahamnya. Salah satu contohnya. Atau yang kedua, bisa jadi kondisi ekonomi lagi baik-baik aja, tidak ada masalah dengan perekonomian, tapi harga sahamnya turun terus-menerus. Perusahaannya baik-baik aja, tetap beroperasional dengan baik, dengan normal, seperti sedia kala, tapi harga turun terus. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena salah satu pemegang saham besarnya lagi kesulitan likuiditas misalnya, atau lagi kepepet butuh dana. Akhirnya yang namanya orang kepepet pasti jual harga murah. Setuju ya? Ini sama aja kayak kalau teman-teman punya rumah dan kepepet harus jual, entah karena ada kebutuhan mendadak atau lain sebagainya, ujung-ujungnya nggak bisa nawar harga terlalu tinggi untuk menjual, tapi jualnya jual murah. Dan bagi kita sebagai pembeli, kita berkesempatan membeli aset yang bagus di harga yang murah. Bahkan kalau kita bicara rumah contohnya, kita bisa membeli rumah di harga NJOP, wow itu kan luar biasa banget. Nah, ini juga yang menjadi kondisi ketika kita menghadapi pasar atau harga saham yang terus bergerak turun, maka di sana akan menjadi peluang bagi kita untuk bisa meraih profit jauh lebih baik daripada kalau pasar dalam kondisi normal. Nah, yang harus kita ingat di sini adalah ada 5 tipsnya, ada 5 step yang harus teman-teman ingat, teman-teman jalankan, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan segala peluang yang ada di depan mata dengan jauh lebih baik. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu perusahaannya apa. Perusahaannya seperti apa? Apakah perusahaannya adalah perusahaan yang baik-baik aja, atau ternyata yang teman-teman ingin beli sahamnya adalah perusahaan yang memang bermasalah. Nah, teman-teman harus ingat, kita harus pastikan ketika harga saham turun terus, jangan lihat harga sahamnya, tapi lihat dari perusahaannya dulu. Kalau perusahaannya beroperasi baik-baik saja, kondisi keuangannya baik-baik aja, atau mungkin ada sedikit masalah, tapi masalahnya tidak sebesar dari penurunan harga sahamnya, maka di sana teman-teman bisa pertimbangkan untuk melirik lebih dalam perusahaan tersebut. Jadi ingat ya, perusahaan itu paling penting, bukan harga yang paling penting. Kita nggak peduli jika ada perusahaan yang harganya dari 3.000 tinggal 50 rupiah, mau semurah-murah kita bayangkan harga sahamnya, tapi kalau perusahaannya jelek, ya lupakan. Nah, jadi yang pertama perlu Anda ingat adalah pastikan memilih perusahaan yang baik. Apa yang kita lihat harganya turun memang perusahaan yang memang berkualitas, yang operasional lancar, yang memang tidak besar efek dari operasional tersebut ke penurunan harga saham. Jadi bisa jadi market sedang panik saja. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menetapkan level harga. Ini penting karena banyak sekali baik investor maupun trader hanya melihat, oh ini sudah murah, beli ah. Oh ini sudah turun 1 minggu, beli deh. Bukan seperti itu. Gak bisa seperti itu teman-teman. Seorang investor yang benar atau trader yang benar, mereka harus punya angka di kepala dia. Angkanya apa? Angkanya adalah kalau memang dia itu investor, dia harus punya angka valuasi yang masuk untuk membeli perusahaan tersebut. Kalau dia adalah trader, maka dia harus menunggu di level harga berapa baru saya bisa masuk di perusahaan tersebut. Nah, di sini video ini nggak dikhususkan untuk trader atau investor, tapi di video ini kita untuk melihat gambaran umum aja. Jadi level harga itu bayangkan seperti apa? Bayangkan seperti ini deh. Misalnya ya, kita balik ke rumah lagi deh. Semua orang umumnya punya rumah atau punya impian beli rumah atau punya impian untuk investasi rumah. Kadang investasi saham tuh hanya kecil-kecilan. Didiskriminasi, yang lebih besar adalah investasi properti. It's okay, tapi ini saya akan bawa analoginya dari properti. Jadi misalnya ada rumah harganya 1,5 miliar, 1,5 miliar, sewa per tahunnya itu contoh aja ya, contohnya adalah 15 juta. Nah artinya kalau kita membeli rumah tersebut dengan harga normal 1,5 miliar, kita mendapatkan sewa setahun itu 15 juta, artinya kan return yield tahunannya kan 1%.
Nah, coba teman bayangkan ketika yang punya rumah ini lagi kepepet untuk menjual dengan alasan apapun, dia menjual harga rumah ini di harga 1 miliar, maka tentu return Anda kan udah nggak lagi 1%, 15 juta itu nggak dibagi 1,5 miliar dong, tapi 15 juta itu dibagi dengan 1 miliar harga beli diskon tersebut, yang berarti returnnya itu di kisaran 1,5%, udah 50% lebih tinggi dari return sebelumnya. Apalagi kalau dia benar-benar kepepet, nggak punya solusi, dia menjual rumah tersebut dengan harga katakan misalnya 750 juta. Tentu return teman-teman yang tadinya harus 1%, jadi 2%. Nah, jadi teman-teman sebelum membeli apapun, teman-teman harus tahu saya mau dapat returnnya kira-kira berapa, sehingga di harga berapa saya layak untuk membelinya. Nah, di saham juga sama. Ketika kita sudah melihat harga saham ini udah murah, nah, tentukan level beli di harga berapa. Nah, level beli saham harga berapa, teman-teman bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan dari harga, yaitu apa? Intrinsic value of the company, itu di berapa. Teman-teman bisa menggunakan banyak sekali metode, baik itu dividend growth model, atau mungkin free cash flow, discounted cash flow, atau apapun. Teman-teman bisa coba gunakan. Atau bisa juga menghitung dividen yang saya terima dari harga saham yang saya beli, itu dari dividend yield, itu juga bisa. Nah, teman-teman nanti bisa cek di video di lainnya mengenai dividend yield. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan, misalnya dulu harga sahamnya 5.000, sekarang udah turun jadi 3.500. Nah, dengan kalkulasi yang saya gunakan seperti ini, modeling yang saya gunakan seperti ini baru masuk ketika harganya di level misalnya 3.100. Nah, jadi ketika harga saham itu ternyata benar-benar sampai ke 3.100, maka Anda nggak perlu mikir lagi, Anda bisa beli. Tapi tunggu ya, jangan langsung beli semuanya, nanti tunggu bagian tips ketiga. Nah, jadi teman-teman bisa beli. Nah, kalau harga turun jadi 3.000 gimana? 3.100 aja mau beli, apalagi 3.000. Kalau ternyata masih turun lagi menjadi 2.900 gimana? Ya, 3.100 aja teman-teman mau beli dengan perhitungan teman-teman. Apalagi 2.900, makin rendah makin menarik untuk dibeli. Itulah prinsip dari average down yang benar, membeli perusahaan yang bagus, berkualitas, yang harganya turun karena faktor eksternal. Jadi yang kedua tipsnya adalah tentukan harganya berapa. Kita kalau mau nego ke orang, kita nggak bisa nego seperti di Mangga 2, harganya 100.000 kita tawar 20.000, ya itu nggak bisa gitu loh. Kalau teman-teman beli barang jadi, barang pakai, ya silakan. Habis dipakai rusak dibuang, silakan. Tapi kalau teman-teman mau beli aset yang berkualitas, mau beli perusahaan, mau beli tanah, mau beli properti, mana mungkin bisa harga dibuka 1 miliar ditawar 200 juta, ya nggak ada yang mau gitu kan. Nah, jadi tentukan harga wajar menurut teman-teman. Nah, ketika teman-teman punya kesempatan beli di bawah dari harga wajar yang teman-teman inginkan, baru teman-teman bisa dengan tenang membeli saham perusahaan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentukan budget. Budgetnya berapa? Teman-teman sudah tahu perusahaannya apa. Teman-teman sudah tahu di harga maksimal berapa saya mau beli. Jadi sudah turun di harga berapa saya mau beli. Kalau lebih rendah pun teman-teman akan tetap beli. Jadi harga maksimal mau beli. Yang ketiga adalah budget. Coba hitung di dompet teman-teman, di tabungan teman-teman, di deposito teman-teman, atau di investasi instrumen lain yang teman-teman punya, yang memang teman-teman ingin alokasi untuk membeli perusahaan ini, budgetnya berapa. Nah, budget ini penting. Kenapa? Jangan sampai sekedar kita punya uang, beli deh. Sekedar punya uang, beli. Sekedar punya uang, beli. Karena apa? Pada dasarnya orang itu sekedar punya uang, itu biasanya uang sisa. Nah, ketika uang sisa, uang receh. Nah, ketika udah beli di harga bagus, pas naik nyesel kenapa saya nggak beli lebih banyak. Jadi teman-teman harus hitung budget teman-teman berapa. Jadi coba hitung semua dana yang teman-teman sudah miliki dalam bulan ini sudah ada, bulan depan akan datang berapa, 3 bulan lagi akan terima uang berapa lagi. Nah, coba dihitung total budget dana tersedia teman-teman. Nah, ketika harga saham turun terus-menerus, khususnya dalam kondisi krisis, atau ketika harga saham turun karena memang masalah dari pemegang saham eksternal publik yang bermasalah, coba luangkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk menghabiskan budget teman-teman. Jadi gimana maksudnya? Jadi kalau teman-teman sudah punya budget misalnya 100% ya, 100%, nah jangan dihabiskan sekali beli.
jangan lump sum buy, tapi dollar cost averaging atau yang sering kita sebut dengan average down atau nabung saham. Itu metode yang sangat menarik yang untuk dilakukan ketika harga sedang turun. Ingat, nabung saham, kalau teman-teman sudah mulai nabung saham, seperti yang sudah teman-teman ikuti di video-video kita sebelumnya, harga turun selama perusahaannya bagus, itu kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah, dan dengan nominal yang sama, teman-teman bisa beli dalam lot yang lebih banyak. Oke, jadi bagi budget teman-teman jadi 3 bulan. Ini untuk investing dalam 1 atau 2 perusahaan saja ya. 2-3 bulan, katakan 3 bulan. Nah, jadi dari 3 bulan itu, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman sudah punya budget, katakan mungkin gampangnya 300 juta ya. Misalnya teman-teman punya uang 300 juta, contoh ya, teman-teman mau pakai 1 miliar silakan, mau pakai 2 miliar, 3 miliar silakan, mau pakai 30 juta juga silakan, tapi kita kasih contoh 300 juta. Jadi kalau teman-teman punya dana, baik itu dana yang sudah ready atau yang akan datang 1-2 minggu atau bulan setelahnya, dan ditotalkan anggap 300 juta, nah teman-teman harus bagi 3 bulan. Nah, kalau gitu artinya dari 300 juta, teman-teman bagi 3 bulan, artinya setiap bulan budget teman-teman berapa? 300 bagi 3, 100 juta. Nah, 100 juta ini bagaimana cara belinya? Apakah belinya langsung tanggal 1 bulan berikut beli? Jangan. Kalau bisa dibagi, jadi gini, semakin teman-teman belinya dikit-dikit dan menyicil, itu biasanya semakin bagus. Apalagi sahamnya memang lagi fase downtrend. Nah, jadi teman-teman bisa punya 2 opsi. Dari budget bulanan teman-teman, dari 300 juta untuk 3 bulan, dibagi 3 bulan menjadi 100 juta per bulan, teman-teman bisa membagi menjadi membeli setiap minggu atau membeli setiap hari kalau uangnya gede. Nah, membagi setiap minggu gimana? Dari budget 100 juta per bulan tersebut, bagi 4. Kan sebulan ada 4 minggu kurang lebih ya. Nah, jadi sebulan 100 juta, kita akan dapatkan seminggu itu 25 juta. Nah, teman-teman bisa menggunakan 25 juta untuk membeli dalam waktu seminggu. Nah, seminggu itu bisa jadi setiap hari Senin teman-teman beli, atau setiap hari Rabu teman-teman beli, atau mungkin teman-teman merasa setiap Jumat turun, setiap hari Jumat teman-teman beli. Nah, teman-teman harus beli di tanggal yang spesifik. Jadi jangan melihat-lihat harga. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau kita melihat harga, kita akan beli-beli, budget itu nggak akan dipakai. Akhirnya apa? Akhirnya takut turun terus. Gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, 25 juta per minggu itu budget saya untuk membeli setiap minggunya. Tentukan minggu di hari apa. Tapi tadi yang saya sebutkan tadi, lebih baik semakin banyak frekuensi beli semakin bagus. Artinya apa? Kalau teman-teman dana teman-teman memungkinkan untuk dibagi per hari, dan memang harga sahamnya itu cocok dengan budget harian teman-teman, lebih baik dibeli per hari. Jadi bagaimana? Tadi kan budget 1 bulan 100 juta. Artinya kalau dibagi per hari, katakan 1 bulan itu rata-rata 20 hari aja. Artinya 100 juta bagi 20 hari, teman-teman akan mendapatkan nominal 5 juta per hari. Jadi, teman-teman bisa anggarkan beli saham yang teman-teman incar 5 juta setiap hari, beli terus-menerus sampai 3 bulan. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan harga yang smooth, tanpa kita harus terlalu memusingkan pergerakan harga. Kenapa? Karena teman-teman sudah menentukan batas maksimal saya beli di harga segini. Jadi kalau harga turun terus, ya beli terus setiap hari. Berapa? 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, kita harus lihat 5 juta, kita kan kalau beli saham kan minimum berapa? Minimum kan itu kan 1 lot, 100 lembar. Jadi kalau misalnya kita mau beli harga sahamnya itu 5.000, maka bisa kita beli 5 juta per hari saham tersebut. Tapi kalau kita mau beli yang harga sahamnya 50.000 kali 100, ya kan? Itu 5 juta. Nah, pikir-pikir, karena kalau ternyata harga jadi 55.000 kan teman-teman nggak bisa beli. Jadi harus dilihat budget. Kalau harga saham terlalu mahal, jangan beli sehari sekali, tapi bisa diatur dengan 2 hari sekali. Jadi 2 hari artinya kan 5 juta kali 2, 10 juta. Setiap 2 hari kita beli saham yang bersangkutan. Nah, jadi jangan asal beli saham karena harganya turun. Karena apa? Turun belum berarti itu bagus. Jadi kita harus atur budget kita. Pertama, tentukan perusahaannya apa. Pastikan teman-teman mencari perusahaan sesuai dengan kriteria di video kami sebelumnya. 3 ciri-ciri perusahaan yang layak untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
teman-teman tentukan harga maksimum teman-teman berapa, harga negosiasi teman-teman itu berapa. Nah, dari sana baru hitung budget teman-teman. Budgetnya saya punya dana berapa. Nah, teman-teman harus ingat, perusahaan yang berkualitas pasti selalu membagikan dividen. Jadi teman-teman coba hitung, kalau saya punya dana 1 miliar, saya beli saham perusahaan ini, dan setiap tahun memang rutin selalu bagi dividen, ternyata dividen yield-nya itu 5% per tahun saat ini, belum nanti kalau labanya naik terus, 5% dari 1 miliar kan lumayan, 50 juta per tahun. Atau mungkin dividen yield 6%, artinya 60 juta per tahun, itu dibagi 12, itu sama dengan 5 juta per bulan. Itu passive income kita. Nah, kalau teman-teman merasa, oh, dengan nominal dari dividen segini, oh, saya masuk banget nih, cocok banget nih. Artinya itu kurang lebih bisa menjadi gambaran ancer-ancer harga beli saham tersebut untuk teman-teman berapa. Artinya makin harganya turun, makin bagus buat teman-teman. Bisa beli di harga yang lebih murah. Nah, selanjutnya apa? Bagi budget teman-teman menjadi lebih smooth, bukan sekali beli, tapi mencicil dengan banyak pembelian. Semakin banyak teman-teman melakukan pembelian, ketika harga saham sedang bergerak downtrend, maka harga lebih smooth, average price lebih bagus, dan kita nggak nebak-nebak harga. Apalagi buat teman-teman yang melihat, wah, investasi saham, beli saham di momen saat ini lagi bagus-bagusnya nih. Tapi teman-teman tidak punya pengalaman dalam trading saham. Jangan nebak-nebak harga. Pakai cara seperti ini. Budgetnya berapa? Bagi 3 bulan, bagi per hari kalau bisa, atau per minggu kalau bisa. Beli tiap hari tanpa harus melihat harga naik atau turun. Kita nggak bisa nebak harga naik atau turun dalam 1 atau 2 hari. Jadi, merem aja. Selama perusahaannya bagus, harga sudah masuk dalam range teman-teman, beli terus. Nah, yang terakhir apa? Konsisten dan disiplin. Ini yang jadi masalah kebanyakan orang. Konsisten dan disiplin. Konsisten, nggak disiplin. Kenapa? Baru beli sehari, besok turun nggak jadi beli. Besoknya turun lagi nggak jadi beli. Besok turun nggak jadi beli. Dan akhirnya apa? Nanti deh, kayaknya harga turun terus. Nah, ketika sudah mulai naik, nanti bisa turun lagi. Ketika harga naik lagi, nanti bisa naik lagi. Nggak mau beli dulu. Saya mau tunggu turun dulu. Nanti saya mau tunggu nanti turun lagi. Saya mau tunggu turun ke level terendah sebelumnya. Akhirnya apa? Nggak pernah dibeli-beli. Dan ketika kita punya mental seperti itu, tidak membeli karena tidak konsisten, tidak disiplin, ujungnya ketika kita udah membeli sahamnya, naik dikit dijual. Ngapain capek-capek analisa, ngapain capek-capek cairkan deposito dan lain sebagainya, naik dikit dijual, nanti ujung-ujungnya apa ya? Turun banyak di hold. Ketika krisis, peluang kita adalah cari perusahaan yang bagus. Oke, teman-teman boleh bahas di bawah ya, perusahaan apa aja sih yang menurut teman-teman bagus. Kita akan open buat diskusi dengan detail di komen di bawah ini. Nah, udah ketemu perusahaan apa yang bagus, beli terus pakai kacamata kuda. Jangan pakai feeling, jangan pakai menurut si A, menurut si B, jangan pakai kata berita A, kata berita B. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita nggak beli-beli. Banyak orang yang dulu tahun 2008 krisis tidak beli saham padahal tahu itu bagus, dan akhirnya tidak pernah membeli. Dan ketika krisis tahun 2020 datang, dia yang nggak membeli juga. Kenapa? Karena apa? Nanti bisa turun lagi, dengan target harga yang tidak rasional di kepala mereka. Jadi, dengan teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa tahu perusahaan apa yang teman-teman beli. Kita bahas nanti komen di bawah. Lalu, kita bisa tahu budget teman-teman, bagaimana cara menghitungnya. Teman-teman bisa tahu bagaimana cara teman-teman men-set target harga beli, batas maksimal beli teman-teman, dan pada akhirnya teman-teman bisa belajar untuk konsisten dan disiplin dalam menjalankan investment plan teman-teman, dan pada akhirnya ketika krisis bisa menjadi peluang bagi kita semua untuk memaksimalkan portfolio bisa tumbuh lebih baik di kemudian hari asal kita melakukan dengan cara yang benar. Sukses selalu buat kita semua, sampai jumpa.